Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya hormati dan seluruh lapisan masyarakat yang terhormat, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan tahapan-tahapan yang berjalan di dalam pemilu kepala daerah tersebut. Bahwa pemilu kepala daerah atau yang disebut dengan pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Pemilu kepala daerah sebagai perkembangan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah, khususnya prinsip otonomi daerah, yaitu daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur daerahnya. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penyelenggaraan kepala daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan pilkada dilaksanakan oleh dua penyelenggara pelaksana. Yang pertama adalah pelaksana teknis, dalam hal ini adalah KPU. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara pelaksana pengawasan, dalam hal ini adalah Bawaslu. Kawan-kawan sahabat Bawaslu yang saya hormati, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Bahwa tahapan pelaksanaan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon oleh KPU. Dan yang ketiga adalah sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN tentang pemilihan. Dan yang keempat adalah masa kampanye. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Dan yang terakhir adalah penetapan pasangan calon terpilih hasil pemilihan kepala daerah tersebut. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, bahwa tahapan yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini dimulai bahwa DP4 atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dilakukan pemutakhiran dengan cara coklit atau pencocokan dan penelitian oleh PPDP atau petugas pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian setelah DP4 tersebut dilakukan proses pemutakhiran, maka menjadilah yang disebut dengan daftar pemilih sementara atau DPS. Daftar pemilih sementara kemudian juga dilakukan proses dan pemutakhiran kembali untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Maka pasca perbaikan-perbaikan tersebut, berdasarkan pengumuman yang disampaikan, kemudian tanggapan-tanggapan masyarakat, maka dihasilkan sebuah daftar pemilih yang disebut dengan DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian selanjutnya KPU menyusun DPT tersebut sebagai dasar bahwa DPT untuk terpenuhinya logistik surat suara dan logistik lainnya yang terkait dengan proses pemilihan kepala daerah. Dan DPT inilah yang ke depan akan menjadi dasar bahwa warga negara yang mempunyai hak pilih di daerah yang menyelenggarakan pemilu kepala daerah tersebut akan berhak bisa menggunakan pilihannya untuk mencoblos dalam pemilu kepala daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa surat pemberitahuan tentang pemungutan suara itu disampaikan oleh salah satu anggota KPPS kepada pemilih itu 3 hari sebelumnya atau yang dikenal dengan Form C6 KWK. Adapun penduduk yang sampai pada penetapan DPT
tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam kategori daftar pemilih tambahan atau DPTB. Yang kedua adalah pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon untuk pemilu kepala daerah ada dua jalur. Yang pertama adalah partai politik atau gabungan partai politik, yakni partai politik yang memiliki 20% jumlah kursi yang ada di daerah, provinsi atau kabupaten tersebut. Kemudian yang kedua adalah jalur perseorangan dengan jumlah syarat dukungan untuk daerah di bawah 250.000, syarat dukungannya adalah 10%. Untuk daerah yang jumlah penduduknya antara 250.000 hingga sampai 500.000 adalah 8,5% data dukungnya. Sementara untuk daerah yang penduduknya pemilihnya itu lebih dari 500.000 hingga 1 juta, maka jumlah data dukungnya adalah 7,5%. Sementara untuk daerah yang DPT-nya lebih dari 1 juta, maka cukup syarat dukungannya adalah 6,5%. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau disebut dengan PT TUN tentang pemilihan. Perkara yang dapat disengketakan di PT TUN adalah sengketa terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, kemudian adalah sengketa proses pemilihan. Kawan-kawan dan sahabat Bawaslu yang saya hormati, tahapan yang keempat adalah tahapan kampanye pemilu kepala daerah. Ingat bahwa kampanye itu dapat dimulai sejak 3 hari pasca KPU menetapkan calon kepala daerah sampai dengan H-3 atau 3 hari menjelang pemungutan suara. Kampanye dapat dilakukan berbagai cara dan bentuk, diantaranya adalah pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penyebaran bahan kampanye, kemudian kampanye di media elektronik ataupun media cetak, kemudian pertemuan tatap muka dan juga pertemuan terbatas, ataupun juga kampanye secara terbuka maupun juga kampanye dalam bentuk debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU untuk beberapa pasangan calon tersebut. Selanjutnya adalah tahapan pemungutan suara. Pemilih akan mencoblos atau mungkin dengan cara mencontreng sesuai dengan aturan yang berjalan tentang pilihannya yang mereka lakukan di dalam bilik suara. Kemudian penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir di hari tersebut, yakni mulai jam 13.00 sampai selesai, yang kemudian rekap dan hasilnya tentu akan dikirim kepada PPK tingkat kecamatan melalui PPS di tingkat desa, yang kemudian selanjutnya akan dilakukan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu kepala daerah. Yang keenam adalah penetapan calon kepala daerah yang terpilih. Pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara tersebut akan ditentukan oleh KPU sebagai calon terpilih di dalam proses pemilu kepala daerah. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, jadi ada sekitar 6 tahapan minimal yang akan diselenggarakan, yang akan dilalui oleh KPU di dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Sekali lagi, semoga kita berdemokrasi sesuai dengan aturan yang ada, sehingga akuntabilitas dan pemilu yang benar-benar menjadi harapan akan terwujud oleh kita semua. Demikian sahabat Bawaslu, 6 tahapan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua di dalam memberikan pendidikan politik dan kepemiluan kepada kita semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tegakkan keadilan.